Halo viewers, jumpa lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Essen. Kali ini saya ingin membuat sesi atau segmen fun reading berupa PID reading lagi dengan mengambil tema masih ada harapankah untuk kita bersatu lagi kembali? Sekali lagi, masih adakah harapan bagi kita untuk bersatu lagi kembali? Perlu saya ingatkan kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi diri kalian semua yang menyaksikan video saya ini. Jadi mohon bijaksanalah di dalam menyikapi pembacaan saya ini. Kalau misalnya resonate, berarti energi kalian ketarik masuk di dalam readingan saya ini. Tapi kalau misalnya tidak resonate, jangan kalian paksakan, jangan kalian cocok-cocokkan, karena bisa jadi energi yang terbaca di dalam readingan saya ini adalah vice versa, kebolak-balik, move and flow. Sudah terjadi, belum terjadi, ataupun sedang terjadi. Oke, bisa jadi juga energi yang terbaca di dalam readingan saya ini adalah energi seseorang yang sedang kalian pikirkan. Dan namanya readingan general, tidak tertutup kemungkinan kalau energinya saling bertumpah ruah, saling ketuang di antara deck-deck yang lainnya. So, boleh memilih lebih dari satu deck, tinggal dicocokkan dengan situasi dan kondisi kalian atau disesuaikan dengan zodiak yang akan saya sebutkan nantinya. Oke? Readingan saya ini bersifat timeless dan juga genderless. Timeless itu tidak terbatas oleh waktu, ya. Kapanpun kalian ingin menontonnya, itu juga boleh. Mau minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan itu juga diperbolehkan sesempatnya kalian. Sedangkan genderless itu adalah unisex atau tidak terbatas oleh gender. Siapapun dari kalian, baik pria, wanita, ataupun anak-anak diperbolehkan untuk mengikuti readingan saya ini. Oke? Di sini ada 3 deck, dari kiri ke kanan. Kalian boleh memilih dengan menggunakan intuisi kalian sambil dibayangkan wajah orang yang berdealing dengan kalian. Kalau misalnya kalian masih bingung, ya, maka biarkan video ini berjalan dulu sementara saya melakukan beberapa himbauan dan penyampaian kepada kalian. Sambil kalian memilih, ya. Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya semakin meningkatnya jumlah subscriber saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna dan bermanfaat bagi diri kalian. Kita saling tolong-menolong dan bantu-membantu di sini ya guys. Bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, buruan cepetan. Nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik dan pelajari dengan seksama segala aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, buruan cepetan karena siapa yang cepat dia yang akan saya utamakan, dia yang akan saya dahulukan, sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri. Meskipun mesti antri, saya akan pastikan kalau antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari. Oke, semuanya kembali lagi tergantung bagaimana gerak cepat kalian mulai dari saat ini. So, buruan, cepetan, jangan kalian tunda-tunda lagi, jangan kalian buang-buang waktu lagi, segera charter order dan booking saya dulu, agar saya bisa mengatur jadwal dan waktu yang tepat untuk diri kalian. Oke guys, ditunggu ya. Saya rasa kalian telah memilih, mari kita masuk ke deck kelompok yang pertama. Nah viewers, sekarang kita telah masuk ke deck kelompok yang pertama. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus barusan akan saya bacakan. Okay. Dear God, Universe, please give us a hint for viewers who pick and choose that number. 1. Masihkah ada harapan bagi diri kita untuk kembali bersatu? Masihkah ada harapan bagi diri kita untuk kembali bersatu? Saya akan lihat, tarik satu kartu energinya secara acak untuk kita jadikan tema secara keseluruhan. Victory, kemenangan atau kesuksesan, ya. Berarti masih bisa, ya. Sangat berpotensi banget, ya. Yang saya rasakan di sini dari kartu kesuksesan ini, kalau kalian masih bisa kembali lagi bersatu. Oke. Dan dari kartu victory ini ya,
adalah sebuah gambaran kemenangan dari perjuangan. Berarti ada daya upaya dari diri dia ataupun dari diri kalian juga, ya, yang mungkin sama-sama saling memperjuangkan satu sama lain. Karena memang mungkin saja kalian masih sama-sama cinta. Oke. Kita lihat penjelasannya dari kartu tarot, ya. Dear God, Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number. 1. Masihkah ada harapan bagi diri kita untuk kembali bersatu? Masihkah ada harapan bagi diri kita untuk kembali bersatu? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Victory. Oke. Saya akan tarik kartunya secara acak dan langsung sebutkan zodiaknya. Two of Stone. Ini zodiak Capricorn. Nine of Stone. Zodiak Virgo. Eight of Scroll. Ini zodiak Sagittarius. The Empress. Wow. Zodiak Taurus dan Libra. The High Priestess. Zodiak Cancer. Oke, kita lihat kartu saran pesannya buat diri kalian. Ini bagaimana? Dear Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us who pick and choose that number. 1. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan, ya Tuhan, terkait kartu Victory ini? Satu kartu secara acak untuk kita jadikan saran dan pesan. Back to what you love, ya. Kembali lagi pada apa yang kalian cintai. Re-evaluate your desire. Evaluasikan ulang lagi kembali apa yang menjadi impian Anda di dalam hubungan bersama orang yang kalian dealingkan ini. Oke. Saya lihat potensi untuk bersatu lagi kembali sangat besar ya di sini ya. Memang ada sedikit kendala dan saya melihat ya, kendala yang ada pada orang yang kalian dealingkan ini hanyalah berupa masalah keuangan ya. Masalah keuangan yang ibaratnya masih menghalangi dia untuk kembali kepada kalian. Orang ini masih belum sukses. Selama orang ini masih belum sukses, masih belum menggapai victory, maka dia akan merasa kalau dirinya itu masih belum menjadi seorang manusia yang berguna untuk diri kalian. Semoga kalian bisa mengerti ya guys ya, karena ada beberapa orang yang jalan pikirannya seperti itu ya. Di mata dia ya, dia juga menganggap kalau materi itu adalah suatu hal yang sangat penting untuk diri kalian. Untuk menghidupin kalian, untuk menjalani hubungan dengan kalian, juga memerlukan modal juga. Oke, makanya dia sedang memperjuangkan ya materi dia tersebut. Dan saat ini, dia masih belum sukses atau masih belum mandiri, masih belum menjadi sosok seorang yang independen. Dan di sini ada kartu Two of Stone ya, yang membuat dirinya juggling ya, alias kehidupannya masih terlunta-lunta. Oke. Ada niat dia, ada perasaan dia untuk kembali kepada kalian. Tapi satu sisi ya, dia juga berpikir kalaupun dia kembali kepada kalian, union bersatu lagi dengan kalian, apa gunanya juga kalau di dalam hubungannya bersama dengan diri kalian selalu penuh dengan kekurangan, selalu ya
bagaimana ya, selalu merasa tidak berkecukupan, terutama di dalam hal materi. Nah, dia kan pasti akan otomatis kehilangan harga dirinya, oke? Dia akan kehilangan harga dirinya dan merasa kalau dia itu seorang pengecut, tidak berguna, ya kan? Tidak bisa menjadi sosok seorang yang bertanggung jawab kepada pasangannya, oke? Tapi Nine of Stone, ya, dia perjuangkan uang dan materinya, kehidupannya dulu, tapi setelah dia sukses, saya lihat di sini ada Eight of Scroll, ya. Eight of Scroll itu adalah akan ada pertemuan lagi. Saat itu dia tidak akan buang-buang waktu, dia akan tiba-tiba datang kepada kalian, nongol di hadapan kalian. Oke? Dalam keadaan tanpa kalian duga-duga, tanpa kalian sadari, tahu-taunya dia tiba-tiba berada di hadapan kalian, ya. Nah, itu tandanya dia udah sukses, telah memiliki finansial yang mapan. Dan saat itu juga ada kartu di Empress. Dia akan menunjukkan tanggung jawabnya kepada kalian. Ketulusan cintanya itu bukan hanya sekedar omongan saja, tapi berupa tanggung jawab, ya, seperti memberikan kalian uang jajan, mengajak kalian pergi makan, oke, atau memberikan hadiah kepada kalian, bisa beli mobil untuk bawa kalian jalan-jalan. Nah, ini kartu di Empress, penuh dengan kelimpahan dulu, oke. Hanya sayangnya sekarang masalah di uang saja. Tapi kalau ditanya, ya, kembali lagi kita bertanya, apakah bisa bersatu lagi kembali? Masih bisa, peluangnya sangat besar. The High Priestess ini adalah pendewasaan diri, ya. Pendewasaan diri yang berupa kemapanan di dalam hidupnya. Bagi orang ini, ya, sebuah kemapanan, sebuah pendewasaan di dalam kehidupan dirinya itu adalah menunjukkan perkembangan di dalam hal finansialnya, perkembangan di dalam kemapanan hidupnya. Selama hidupnya masih belum mapan, dia merasa kalau dirinya itu tidak ada apa-apa. Jangankan di hadapan kalian, tapi di hadapan orang ataupun di hadapan dirinya sendiri, saat dia bercermin, merefleksikan dirinya sendiri, dia juga malu untuk melihat dirinya sendiri. Jadi ya, di sini back to what you love, ya. Saran pesannya mengatakan kepada kalian kembali lagi kepada apa yang kalian cintai. Kalau di sini dikatakan kalian masih mencintai dia, ya. Evaluasikan ulang lagi apa yang menjadi impian dan tujuan kalian bersama orang yang kalian dealingkan ini. Oke. Karena back to what you love juga disarankan untuk kalian kembali lagi kepada dia, karena dia itu sosok orang yang sangat memiliki tanggung jawab, ya, kepada kalian di dalam cintanya, di dalam hubungan berkomitmen, ya. Makanya kalian disuruh berpikirlah dengan sangat bijaksana, ya. Oke. Dan back to what you love, ya, reevaluate your desires, maksudnya juga disuruh kalian untuk mengerti dulu situasi dan kondisinya saat ini. Tunggulah dia. Dia pasti akan kembali kepada kalian. Bukan hanya melalui sosial media, dia kembali kepada kalian, tapi langsung berada di hadapan kalian, langsung datang kepada kalian. Dengan catatan, dia mesti bisa mandiri dulu. Oke? Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk deck kelompok yang pertama. Berhubung ini readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih akurat dan lebih spesifik ke energi kalian, langsung kalian lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya. Oke, buruan cepetan supaya kalian jangan sampai antri terlalu lama. Paling lama itu pun hanya 3 hari saja, dan saya akan pastikan tidak akan melebihi waktu 3 hari. Kalau bisa lebih cepat, saya akan usahakan lebih cepat, ya. Semuanya tergantung bagaimana gerak cepat kalian. So, jangan buang-buang waktu lagi. Jangan kalian tunda-tunda lagi, segera charter, order, dan booking saya agar saya bisa mengatur jadwal dan waktu yang tepat untuk diri kalian semua. Oke guys, ditunggu ya. Jangan sampai terlambat. Kita masuk ke deck kelompok yang kedua. Nah viewers, sekarang kita telah masuk ke deck kelompok yang kedua. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus, baru akan saya bacakan. Oke. Dear God, Universe, please give us a themes for viewers who be interested number
2. Masihkah ada harapan bagi diri kita untuk kembali bersatu? Masihkah ada harapan bagi diri kita untuk kembali bersatu? Satu kartu secara acak untuk kita jadikan tema secara keseluruhan. Happy Family, ini kartu yang sangat bagus ya. Mungkin beberapa orang yang memilih dek kelompok yang kedua ini sudah berumah tangga atau sudah menikah. Lihat simbol gambar dari pelangi ini ya. Keluarga yang sangat bahagia ya. Kalian akan bersatu lagi ya, dan anak-anak kalian akan hidup di dalam kelanggengan atau keharmonisan rumah tangga kalian. Oke. Bisa jadi ya, kehidupan kalian akan jauh lebih indah lagi dibandingkan sebelumnya. Happy Family. Yang saya rasakan sangat bagus ya. Ini kartu yang ya boleh dibilang sangat positif ya, Happy Family. Kalaupun ya kalian masih belum menikah, ada indikasi saat kalian bersatu lagi kembali kalian bisa menikah ke depannya. Oke, kita lihat penjelasannya dari kartu tarot ya. Dear God Universe, please explain to us for viewers who pay and choose that number. 2. Masihkah ada harapan bagi diri kita untuk bersatu lagi kembali? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Happy Family. Oke, saya akan tarik kartunya secara acak dan sebutkan zodiaknya Eight of Swords. Zodiak Gemini. Two of Wands. Zodiak Aries. Two of Swords. Zodiak Libra. Nine of Swords. Zodiak Gemini lagi. The World. Zodiak Capricorn. Kita lihat saran pesannya untuk diri kalian. Dear God, Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us who pay and choose that number. 2. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan ya Tuhan? Terkait kartu Happy Family ini, satu kartu secara acak untuk kita jadikan saran dan pesan untuk diri kalian. Appreciate this moment. Hargailah momen-momen seperti ini. Every situation is an opportunity to grow and find love. Ya, segala situasi dan kondisi ya adalah sebuah kesempatan untuk bagi diri kalian untuk melakukan pengembangan atau pendewasaan diri dan untuk mencari cinta yang sejati. Jadi dikatakan di kartu tarot ini penjelasannya ya, kalian masih bisa untuk kembali bersama karena memang dari kedua belah pihak masih sama-sama saling mencintai ya. Baik dari orang yang kalian dilingkan, dia juga merasa stuck ya di sana, dia merasa mandek. Oke, dia tidak bisa kemana-mana juga karena perasaan hatinya itu tertambat kepada kalian. Mungkin beberapa orang dari kalian, tidak semuanya,
Kenapa sampai hari ini dia masih belum kembali kepada kalian? Karena dia masih kebingungan. Dia masih kebingungan mencari cara bagaimana caranya, alasan apa yang mesti dia beri untuk kembali kepada kalian. Oke? Dia tidak punya alasan dan ada kemungkinan ya dari kartu Two of Swords ini ya, mungkin saja beberapa orang dari kalian sempat sudah merasa bagaimana ya guys ya, sempat sudah merasa ya marah ya, kecewa kepada orang yang kalian dealingkan ini. Dan orang yang kalian dealingkan ini juga tahu kalau kalian marah kepada dia, kalian kecewa kepada dia. Makanya dia merasa kalau dirinya itu tidak bisa berbuat apa-apa, terkecuali hanya untuk menunggu saja, Two of Wands ya. Menunggu sambil mempelajari, melihat dari kejauhan bagaimana kabar kalian, apakah kalian sudah kalem, kalian sudah tenang belum. Tapi kalian ya, sampai detik ini juga ya, masih terlihat Two of Swords ya, kalian masih berusaha untuk membentengi diri kalian. Kalian masih berusaha kayak gimana menutupi diri kalian dari orang yang kalian dealingkan ini ya. Dan orang yang kalian dealingkan ini, Nine of Swords, dia bahkan tidak tidur, tidak bisa tidur ya, hanya memikirkan kalian. Bahkan kalian, meskipun tanpa kalian memblokir diri kalian, kalian membentengi diri kalian, tapi secara diam-diam di belakang, kalian juga merasa stres juga, merasa galau, merasa gelisah juga ya. Nah, kenapa sekarang kalian berusaha untuk menutupi diri dan hati kalian, berusaha untuk mengalihkan ya rasa perasaan kalian, karena sampai pada akhirnya kalian juga mesti kembali juga kepada diri dia, dan dia di sana sedang mempelajari kalian, sedang memantau kalian, sedang melihat kalian masih marah enggak, kalian masih ngambek enggak, kalian masih merajuk tidak. Oke? Kalau sudah tidak merajuk lagi ya, maka orang ini barusan berani datang kepada kalian. Tapi kalau kalian menunjukkan diri kalian ini masih ngambek ya, maka orang ini tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan apa-apa, hanya berdiam diri saja. Tapi dia juga tidak akan menjauhi kalian. Oke? Dia tidak akan pergi berpaling dari diri kalian. Meskipun saya merasakan di masa lalu ya, beberapa orang, tidak semuanya ya, hubungan kalian ini sempat menikah, tapi hubungan kalian ini sempat rusak karena diakibatkan oleh pihak ketiga atau pelakor atau pebinor, ya kan? Tapi hari ini ya, status dari orang yang kalian dealingkan ini sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi. Dia telah melepaskan si pelakor ataupun si pebinor itu. Oke? Makanya dia kembali teringat kepada kalian. Dia ingin masalahnya dengan diri kalian ini terselesaikan, the work ya. Kemudian dimulai lagi dari awal mula yang baru. Ya, dari awalan yang baru, yang lebih harmonis, yang lebih langgeng. Ya kan? Kalau kalian masih belum menikah, ada kemungkinan orang ini akan menikahi kalian. Ada kartu happy family. Jadi kembali lagi ditanya, apakah masih ada harapankah bagi diri kalian untuk bersatu lagi kembali? Masih sangat besar peluang kalian. Dan beberapa orang, kalau misalnya kalian telah menikah, berumah tangga, dan telah memiliki anak ya, ingat, ada kemungkinan juga anak-anak kalian yang akan menjadi mata rantai yang menyatukan kembali hubungan kedua orang tuanya. Oke? Mungkin saja kalau kalian tidak bisa menerima orang ini, tapi demi anak-anak kalian, kalian mau tidak mau, ya pada akhirnya mesti memberikan kesempatan sekali lagi kepada orang yang kalian dealingkan ini. Nah, makanya kartu appreciate this moment, hargailah momen-momen seperti ini, ya. Karena apapun yang terjadi di dalam bahtera kehidupan rumah tangga kalian ya, apapun yang terjadi di dalam kehidupan percintaan kalian, itu adalah sebuah pembelajaran untuk membuat diri kalian itu tumbuh semakin dewasa. Semakin dewasa diri kalian, maka semakin tidak memiliki ego, semakin tidak memiliki gengsi, dan semakin kalian bisa mengerti, semakin bisa kalian memaafkan. Ya. Semakin kalian berjiwa besar. Carilah cinta ya.
carilah cinta itu ya, carilah kasih sayang itu ya di dalam kesempatan seperti ini dengan cara menyadari kalau sesungguhnya kalian masih mencintai orang yang kalian dealingkan ini. Jangan kalian sia-siakan. Gunakan momen seperti ini untuk jadikan perbaikan, jadikan pendewasaan diri bagi diri kalian, karena dia juga menjadikan momen seperti ini untuk mendewasakan dirinya. Oke, ibaratnya kalian disuruh sama-sama saling belajar. Bukan sekedar orang yang kalian dealingkan ini yang belajar saja, tapi kalian juga mesti banyak belajar untuk menerima dan memaafkan seseorang. Oke? Saat kalian bisa melepaskan maaf ya kepada orang yang kalian dealingkan ini, maka ada kartu The World, hasil pencapaian yang sangat indah ya. Ada kartu Happy Family. Tapi kalau kalian tidak bisa, ya apa boleh buat. Oke? Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk deck kelompok yang kedua. Berhubung ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih akurat dan lebih spesifik ke energi kalian, langsung kalian lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya. Buruan cepetan, jangan kalian tunda-tunda lagi, jangan kalian buang-buang waktu lagi, karena siapa yang cepat dia yang akan saya dahulukan, dia yang akan saya utamakan, sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri. Tapi meskipun mesti antri, saya akan pastikan antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari. Semuanya kembali pada bagaimana gerak cepat kalian. Oke, jadi buruan, cepetan, charter, order, dan booking saya dulu saat ini juga, agar saya bisa mengatur jadwal dan waktu yang tepat untuk diri kalian. Oke guys, ditunggu ya. Kita masuk ke deck kelompok yang ketiga. Nah, viewers, kita masuk ke deck kelompok yang ketiga. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus, barusan akan saya bacakan. Dear God, Universe, please give us a hints for viewers who P and choose that number. Three. Masihkah ada harapan untuk diri kita untuk kembali bersatu? Masihkah ada harapan bagi diri kita untuk kembali bersatu? Oke, saya akan tarik satu kartu energinya secara acak untuk kita jadikan tema secara keseluruhan. The Garden and the Gate. Garden itu adalah taman ya. Taman itu adalah peresmian ya. Peresmian atau pertemuan ya. Dan the gate. Gate itu adalah gerbang atau pagar ya. Gerbang atau pagar itu adalah simbol dari kesempatan. Ada peluang dan kesempatan bagi diri kalian untuk bisa bertemu lagi, meresmikan lagi hubungan ini sekali lagi ya. Dan mungkin dari kartu The Garden and the Gate ya, kalian masih belum sampai menikah ya di sini ya. Tapi kalau misalnya kalian bersatu lagi kembali, maka akan ada hubungan yang lebih resmi lagi. Oke, hubungan yang lebih resmi, dan beberapa orang ya, saya merasakan akan dilamar atau dinikahin. Dan orang yang kalian dilingkan ini mungkin akan mengajak kalian berkomitmen yang lebih serius ya, atau bisa jadi mengajak kalian bertunangan dengan meresmikan hubungan kalian. Oke, selamat ya yang memilih deck kelompok yang ketiga. Ada peluang lagi, ada kesempatan lagi ya untuk kalian bisa bersatu lagi kembali. Kalian bakalan ketemu lagi kok, yang saya lihat di sini. Oke, kita lihat penjelasan dari kartu tarot ya. Dear God, Universe, please explain to us for viewers who P and choose that number. 3. Masihkah ada harapan bagi diri kita untuk bersatu lagi kembali? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu The Garden and the Gate.
Oke, saya akan tarik kartunya, energinya secara acak dan langsung sebutkan zodiaknya. Temperance, Sagittarius. Five of Cups, Scorpio. Six of Swords. Jadi Aquarius. The Devil. Zodiak Capricorn. Dan terakhir Queen of Cups. Ya, Queen of Cups. Zodiak Cancer. Oke, kita lihat saran dan pesannya untuk diri kalian. Dear God, Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and solution for us who pay interest at number 3. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan, ya Tuhan, terkait kartu The Garden and the Gate. Relationship patterns atau pola relationship, cara mencintai seseorang, ya. It takes strength to recognize the need for change. Oke. Cara mencintai kalian atau cara kalian menjalani hubungan komitmen ini perlu dilakukan perubahan atau perlu melakukan reformasi, ya. Oke. Beberapa orang yang memilih deck kelompok yang kedua ini, saya merasakan, ya, di masa lalu hubungan kalian kayaknya tidak seimbang, ya, tidak stabil. Kalian yang lebih cenderung memberikan perhatian kepada orang yang kalian dealingkan, sedangkan orang yang kalian dealingkan ini lebih sering, ya, membuat hati kalian kecewa. Tapi sekarang orang ini telah melakukan healing, ya. Dan mungkin saja kalian telah melakukan healing juga. Tapi, ya, mungkin secara di mulut saya merasakan kalian mengatakan, ya, saya tidak ingin kembali lagi. Saya tidak ingin, ya. Saya tidak ingin kembali lagi union bersatu lagi dengan dia. Tapi di dalam hati kecil kalian atau di alam bawah sadar kalian ada kartu The Devil. Ada rasa ketergantungan. Di mana, ya, sesungguhnya antara diri kalian bersama orang yang kalian dealingkan ini masih sama-sama bergantung satu sama lain, masih sama-sama saling membutuhkan satu sama lain. Dan orang yang kalian dealingkan ini juga mengetahui kalau kalian membutuhkan mereka. Dan dia juga sadar kalau dia juga membutuhkan kalian. Tapi kenapa ada kartu Six of Swords? Saat ini dia lebih memilih untuk menghindari kalian. Karena beberapa orang dari diri kalian ini masih belum bisa terima, ya. Five of Cups. Masih belum bisa terima segala sesuatu yang terjadi di masa lalu, ya. Alias kalian masih memendam rasa kebencian, masih memendam rasa kemarahan. Padahal orang ini ingin jujur, ya, mengungkapkan perasaan hatinya kepada kalian, ingin jujur menjalani hubungan komitmen kepada kalian untuk kali ini. Tapi dia lebih memilih untuk bagaimana, ya? Untuk mengurungkan niatnya, ya. Dia memilih untuk diam saja, ya, menyimpan hati dan perasaannya kepada kalian. Karena, ya, melihat, ya, ada emosi yang bergejolak, ya, di dalam hati dan perasaan kalian. Ada perasaan kemarahan yang meledak-ledak. Dan beberapa orang, tidak semua, dari diri kalian saya merasakan sampai menjadi dendam, ya. Sampai menjadi dendam kepada dia. Dia tahu di sana, dia memperhatikan gerak-gerik kalian, dia stalking kalian, dia memperhatikan kalian, ya. Makanya dia takut
untuk kembali kepada kalian. Padahal aturannya kalian masih bisa bersatu lagi kembali kalau kalian membuang jauh-jauh rasa kemarahan kalian, ya. Jangan sampai membuat dia merasa insecure, membuat dia merasa tidak nyaman, ya, untuk kembali kepada kalian. Oke? Nah, melihat diri kalian masih memendam amarah, ya. Orang ini juga merasa kecewa, dia merasa sedih juga, ya. Queen of Cups. Oke? Dan dia tahu beberapa orang dari diri kalian ini telah melakukan healing untuk saat ini, ya. Untuk melakukan healing, penyembuhan terhadap luka perasaan hati kalian. Dan orang ini, ya, di belakang dia juga sibuk melakukan healing juga, melakukan pembenahan diri untuk memperubahin segala kekurangan dia. Dengan harapan saat suatu hari nanti dia kembali kepada kalian, kalian masih bisa, ya, open arm, ya, membuka tangan kalian untuk menerima dia lagi kembali. Tapi setelah dia pantau-pantau, ya, kalian masih memendam kemarahan, kalian masih menyimpan rasa dendam kepada dia. Dia tahu, padahal ada kesempatan yang sudah terbuka, the garden and the gate, ya. Ada kesempatan, ya, untuk kalian bertemu lagi, ya. Tapi dia mau tidak mau terpaksa menutup kesempatan itu untuk bertemu dengan kalian karena melihat kemarahan kalian. Oke? Coba kalian pikirkan ya, guys, ya. Kalau kalian masih memendam rasa kemarahan, rasa benci kepada orang yang kalian dilingkan, tapi separuh sisi di dalam alam bawah sadar kalian masih berharap kalau dia kembali kepada kalian. Nah, bagaimana? Berarti kalian yang masih belum seimbang, kalian yang masih belum stabil. Makanya di sini kartu sarannya dikatakan relationship pattern. Cara kalian berkomitmen ini, ya, diperubahin, ya. Karena hubungan komitmen atau cinta sesungguhnya itu jangan sampai boleh timbul, jangan sampai, ya, timbul adanya dendam di dalam hati dan perasaan kalian. Buang jauh-jauh, ya, perasaan kemarahan kalian, emosi kalian kepada orang ini. Oke? Setidaknya kalau kalian tidak bisa memaafkan dia lagi, ya, cobalah, ya, konsekuen, ya, diri kalian itu konsekuen. Oke? Tetapkan keputusan kalian untuk jangan mengetahui apa-apapun lagi mengenai orang ini. Hindari readingan kayak gini lagi. Hindari readingan untuk mengetahui apakah kalian dengan dia masih bisa bersatu lagi kembali. Dengan alasan entah kepo lah, pengen tahu aja lah, penasaran lah, jangan kayak gitu, ya. Langsung tinggalkan secara sepenuhnya. Tapi kalau kalian misalnya masih mengikuti readingan ini lagi, berarti alam bawah sadar kalian itu sesungguhnya masih ada memanggil kalian untuk kembali lagi. Dan alam bawah sadar kalian itu ibaratnya masih mengharapkan diri dia itu untuk kembali bersatu lagi dengan diri dia. Tapi alam sadar kalian berusaha untuk menyangkal terus. Makanya itu perlu diperubahin, ya. Cara berkomitmen kalian, relationship pattern kalian ini perlu diperubahin karena cara-cara seperti ini akan membuat pribadi seseorang ini berubah menjadi egoan, menjadi gengsian suatu saat nanti. Oke, jangan sampai kalian menjadi the devil, ya, atau menjadi, maaf kata, kayak setan, ya, larut, ya, hancur di dalam kemarahan kalian. Kalaupun, ya, kalian tidak bisa menerima dia lagi kembali, ya, ikhlaskan, ya, mulai dari saat ini. Tapi kalau cobalah kalian lihat ke dalam diri kalian, ya. Oke? Kalian sesungguhnya masih mengharapkan dia lagi kembali atau tidak? Kalau masih mengharapkan dia lagi kembali, buang jauh-jauh kemarahan kalian, ya. Oke? Itu yang bisa saya sampaikan melalui deck kelompok yang ketiga ini. Berhubung ini readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih akurat dan lebih spesifik ke energi kalian, langsung kalian lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya. Oke, buruan cepetan. Supaya kalian jangan sampai antri terlalu lama. Paling lama itu pun hanya 3 hari saja dan tidak melebihi waktu 3 hari. Kalau bisa lebih cepat, saya akan usahakan lebih cepat. Semuanya tergantung bagaimana gerak cepat kalian.
Oke, jadi buruan cepetan, jangan kalian tunda-tunda lagi, jangan kalian buang-buang waktu lagi, segera charter, order, dan booking saya dulu agar saya bisa mengatur jadwal dan waktu yang tepat untuk diri kalian. Oke guys, ditunggu ya secepatnya. Nah viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut ya. Doa dan harapan saya semoga readingan ini bisa berguna dan bermanfaat untuk membantu kalian. Ya, bukan masalah resonate atau tidaknya readingan saya ini, tapi ya nilai-nilai positif yang bisa kalian ambil, yang bisa kalian petik, supaya kalian tahu apa yang harus kalian lakukan dan apa yang seharusnya kalian hindari. Sekali lagi, kalau misalnya kalian merasa readingan ini berguna untuk diri kalian, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya semakin meningkatnya jumlah subscriber saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna dan bermanfaat bagi diri kalian semua. Oke, kita saling tolong-menolong dan bantu-membantu di sini ya guys. Dan sekali lagi juga ya, bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, buruan cepetan, nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik dan pelajari dengan seksama segala aturan persyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, cepetan ya, buruan ya guys ya. Karena siapa yang cepat dia yang akan saya dahulukan, dia yang akan saya utamakan, sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri saat itu. Tapi meskipun mesti antri, saya akan pastikan kalau antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari ya. Tidak lebih dari waktu 3 hari, kalau bisa lebih cepat saya akan usahakan lebih cepat ya. Semuanya tergantung bagaimana gerak cepat kalian. So, mulai dari saat ini juga jangan buang-buang waktu, jangan tunda-tunda lagi, segera charter, order, dan booking saya dulu agar saya bisa mengatur jadwal dan waktu yang tepat untuk diri kalian semua. Oke, ditunggu ya guys. Sekarang juga. Dan jangan lupa banyak berdoa di sana ya guys, karena di sini saya selalu mendoakan yang terbaik untuk diri kalian semua. Kita saling mendoakan yang positif satu sama lain. Dan akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.